Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dari Besok Ngoding. Kali ini kita akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana cara membuat jaring atau merancang jaringan komputer dengan topologi star pada sebuah bangunan. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Misalkan kita di sini ada server, terus ada klien di ruangan 1 dan klien di ruangan 2. Misalkan ada 3 ruangan. Di ruangan 1 ini masuk pakai switch. Ruangan 2 juga, ruangan 3. Nah, untuk memudahkan si network administrator dalam dalam maintenance jaringan, itu diusahakan di server itu juga punya switch yang nantinya switch ini membagi-bagi ke tiap-tiap switch. Itu misalkan di sini kita juga di jaringan luar kita juga punya yang namanya wireless router. Wireless router ini untuk menghubungkan, misalkan ada kliennya menggunakan laptop ataupun kliennya menggunakan smartphone. Nah, seperti ini. Baik, langsung saja untuk pengkabelannya. Untuk tiap-tiap komponen yang berbeda itu menggunakan kabel drag, dan untuk komponen atau perangkat yang sama itu menggunakan kabel cross, ya seperti itu. Oke, untuk mempercepat agar tidak kembali lagi ke pilihan ini, kita klik Ctrl lalu pilih kabelnya. Nah, seperti ini. Iya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan dari server dari switch server ke si switch, dari switch ke ruangan itu menggunakan kabel cross. Sama halnya dengan ini, menghubungkan dari switch ini ke switch ini, sama pula switch. Tapi alangkah lebih bagus, alangkah lebih bagusnya ini dari sini. Nah, dari sini sama ke sini. Nah, terus selanjutnya ini dari wireless router juga membutuhkan akses pilihannya, tinggal klik internet. Nah, oke, baik. Di sini ada beberapa
ada beberapa ruangan, misalkan ruangan ini hanya digunakan untuk ruangan ini saja. Jadi si PC-PC si komputer di ruangan ini tidak bisa mengakses dari komputer ini. Nah, itu menggunakan virtualan. Ya. Baik, langsung saja untuk konfigurasinya. Misalkan kita di sini menggunakan IP address 92.168.10.1 untuk server. Default gateway-nya terserah teman-teman, saya menggunakan 10.254 untuk DNS servernya, silahkan. Nah, di sini ada yang namanya DHCP. DHCP, silahkan teman-teman aktifkan DHCP-nya untuk supaya si klien itu menerima langsung IP dari server. Nah, mulainya IP-nya berapa nih? Misalkan 2. Terus subnet masknya berapa? Terus berapa maksimal usernya, penggunanya berapa? Misalkan 255. Take save. Lalu oke, baik. Lalu di sini mereka itu harus sudah punya IP, dapat IP dari server dengan cara DHCP kan semuanya. Ya. Oke. Oke. Terus ini juga harusnya dapat DHCP, sudah dapat ya. Lalu kita akan coba konfigurasi routernya, wireless routernya. Ini namanya kita wifi ceng wifi. Misalkan passwordnya 1-8, atau bisa juga kita settingnya di GUI seperti halnya perangkat yang asli. Ini bisa masuk ke web browser. Kalau di asli kita setting ini apakah DHCP internet koneksinya, terus si wifi ini apakah ada routernya, apakah DHCP-nya akan diaktifkan atau di disable. Nah, untuk start IP-nya berapa sampai berapa, misalkan 2, maksimalnya berapa IP yang bisa menangkap jaringan wireless router ini, misalkan 100. Lalu kita save. Sudah di save, lalu teman-teman silahkan masuk ataupun ini belum diganti ke root wireless. Jadi kalau misalkan masih LAN itu tidak akan bisa mendeteksi wireless. Jadi harus diganti dulu. Caranya dengan mematikan dulu powernya, terus tarik lagi yang ini, lalu nyalakan ulang. Nah, misalkan gitu. Nah, untuk koneksinya
silahkan masuk ke, nah ini ada WiFi. Tadi passwordnya 198, harusnya connect. Nah, sudah connect ternyata. Kita coba yang ini juga ada. Oh, di sini tidak ada ini, jadi harus di sini. Di sini teman-teman. Jadi di sini SSID-nya tuliskan apa tadi, terus password untuk wirelessnya berapa, lalu dia akan secara otomatis akan mendapatkan IP. Nih, coba ya, tuh secara otomatis dia akan mendapatkan IP address dari wireless router ini. Lalu bagaimana kesambungannya? Misalkan kita cek config ini IP-nya berapa sih? Oh maaf. Nah, IP-nya 192.168.110.5. Misalkan kita ngeping ke 10.1 si server. Nah, bisa satu jalan. Misalkan tuh bisa sukses. Dari sini sukses juga. Nah, sekarang coba ini apakah bisa sini? Ya, harusnya bisa. Harusnya ini berapa ini? Tapi dapat. Coba. Nah, ini udah dapet nih. Jadi si laptop ini karena satu jaringan dengan si smartphone, maka seharusnya ini bisa tersambung. Nah, successful. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Misalkan kita tambahkan di sini HTTP ini sebagai web server. Kita edit. Ini misalkan website Besok Ngoding. Selamat datang website Besok Ngoding. Ya, kita simpan atau lebih dari ini. Kita simpan. Yes. Kalau sudah disimpan, kita bisa buka. Misalkan tadi ini berapa nih? 10.1. Jadi kita buka web browser, ketikkan IP servernya berapa. Oh, web servernya sudah aktif. Jadi selamat datang di website Besok Ngoding tadi yang kita buat tadi. Sama semua juga bisa mengakses ke website ataupun ke web server karena ini sudah diaktifkan. Baik, itu untuk tutorial cara membuat DHCP dan web server pada aplikasi Cisco Packet Tracer dengan simulasi topologi jaringan. Terima kasih, semoga